Assalamualaikum Sobat Soso, balik lagi di channel aku, Dia Puspa Dewi. Di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi ke kalian tentang usaha apa aja sih yang aku lakuin selama kehamilan aku biar bisa melahirkan secara normal. Bagi kalian yang mau tahu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Oke guys, jadi sebelum aku jabarkan apa aja usaha-usaha aku selama hamil, sebelum itu semua, hal yang harus kalian lakukan adalah niat yang bulat, tekad yang bulat. Itu kalau kalian udah niat mau VBAC, jangan mundur. Kalau udah niat harus bulat, harus benar-benar punya tekad yang wah gitu loh, karena memang butuh perjuangan. Terus yang kedua, setelah niat yang bulat itu, yang kedua kalian perlu cari dokter atau tenaga kesehatan yang benar-benar pro VBAC, nggak boleh yang setengah-setengah, harus yang benar-benar pro. Karena apa? Karena setiap bulannya itu kalian pasti ketemu sama dokter itu, dan kalian perlu afirmasi positif. Kalau misalkan dokternya setengah-setengah, nggak pro VBAC, di tengah jalan kemungkinan kalian bakal goyah, nggak yang teteg, kalau kata orang Sunda mah nggak teteg dalam pendirian gitu. Soalnya pas awal banget aku tahu hamil, pas awal banget aku ke dokternya itu kayaknya nggak pro VBAC ya. Pas tahu persalinan pertama aku sesar, dokternya tuh langsung nyaranin sesar tanpa basa-basi tanpa nanya ibu mau persalinan selanjutnya mau normal atau sesar gitu, enggak, langsung nyaranin ibu kayaknya nanti persalinan kedua langsung sesar lagi aja. Soalnya dilihat dari riwayat sebelumnya, kan aku gagal induksi ya, bayinya 3,3, itu ibu ada kemungkinan pinggulnya sempit. Kalau ibu pinggul sempit dan memaksakan mau lahiran normal, itu bayinya akan terus nyari jalan lahir. Sedangkan pinggul sempit, jadi dikhawatirkan dia bakal terus neken-neken ke bekas jahitan yang sebelumnya gitu, kata dokternya gitu. Siapa yang nggak parno coba digituin guys, pasti parno kan. Tapi untungnya pada waktu itu aku nggak yang langsung nangkep semuanya gitu, nggak. Oke, aku mau coba ke dokter yang Yazid sebelumnya, karena dia kebetulan pro PBAC. Di grup yang pernah aku baca tentang cerita-cerita PBAC, ada beberapa orang yang sukses VBAC sama dokter tersebut. Jadi aku pengen nyoba ke beliau dulu. Kalau misalkan memang beliau sekiranya tidak, Bu, ibu kayaknya nggak memungkinkan buat VBAC, oke aku dengerin dia gitu. Nah, akhirnya aku menemukan dokter itu, bukan menemukan ya, jatuhnya karena emang sebelumnya udah tahu gitu. Jadi aku konsisten setiap bulannya ke dokter itu. Nah, itu tadi yang pertama niat. Yang kedua, cari dokter yang pro VBAC, karena itu sangat-sangat benar-benar kayak yang mempengaruhi banget pikiran kita, mempengaruhi niat kita. Kalau dokter aku benar-benar kayak yang setiap ketemunya itu, ayo Bu kita coba dulu, pasti bisa Bu. Sampai yang aku ceritain pas dokter awal itu aku divonis pinggulnya sempit, kata dokternya kita coba dulu aja, nanti pas udah hamil besar kita cek nih. Biasanya kan kalau misalkan panggul sempit itu bisa kelihat panggul sempit atau enggaknya tuh dilihat dari kepala bayi udah masuk panggul apa belum, kata beliau gitu. Ya udah, akhirnya aku setiap bulan kontrol ke beliau, dan ya kayak biasa gitulah, kontrol kayak biasa gitu, nggak yang kayak gimana. Tapi beliau memang tidak yang ngasih rekomendasi harus kayak gimana, harus olahraga apa, harus kayak gini kayak gitu, enggak. Kayak yang cuman ngasih afirmasi positif doang, kalau misalkan tuh kita harus coba dulu nih normal gitu. Dan alhamdulillah setiap
kontrol ke beliau tuh pasti aku dapat afirmasi positif. Coba dulu gitu. Jadi ya sangat membantu banget kalau misalkan dokternya itu yang pro VBAC gitu guys. Nah, kalau misalkan niatnya udah bulat, terus udah punya dokter yang pro VBAC, nah yang ketiga itu kalian harus pasrah. Harus yakin kalau misalkan semua ikhtiar yang kalian coba itu tidak nggak bisa nentuin kalian benar-benar bisa VBAC gitu. Jadi kalian harus benar-benar pasrah. Yang penting usaha dulu, hasilnya gimana nanti. Kalau misalkan kalian nggak pasrah, hasilnya nggak sesuai dengan yang kalian mau, yang ada malah kecewa. Jadi niat, cari nakes yang mendukung, pasrah, dan yang keempat baru usaha gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk ikhtiar VBAC itu aku nggak yang bener-bener rutin, istiqomah, rutin konsisten itu aku nggak guys. 3 semester pertama aku bener-bener nggak ngapa-ngapain karena kayak masih mual-mual gitu kan. Meskipun aku mualnya itu nggak separah pas hamil pertama, tapi hamil yang sekarang pun trimester pertama aku masih nggak ngapa-ngapain. Nah, masuk ke trimester kedua itu baru aku mulai dengerin hypnobirthing. Di YouTube banyak, kalian harus banget cobain dengerin hypnobirthing yang rutin, yang konsisten. Itu tuh tujuannya tuh biar kita itu melahirkannya yang nyaman, yang minim trauma gitu. Bikin kitanya ya tenang aja pas ngelahirin tuh, yang nyaman gitu, relax gitu. Nah, sekarang tuh aku lumayan kayak yang kenapa sih dulu nggak ngedengerin setiap hari itu hypnobirthing. Soalnya lumayan berpengaruh. Aku pernah baca cerita dari ibu hamil di IG-nya bidan kita. Kalau misalkan ibu hamilnya itu bisa melahirkan di kamar mandinya dan dia tuh pegang bayinya sendiri. Ya dia ngelahirin sendiri aja gitu, saking gampangnya. Dia bilang kalau misalkan dia itu setiap hari ngedengerin hypnobirthing. Coba, siapa yang gak mau melahirkan semudah itu? Berarti kan hypnobirthing itu sangat mempengaruhi banget kita. Untuk hypnobirthing ini aku nggak yang sering banget gitu, nggak, cuman sesekali aja deh, kayaknya nggak lebih dari 5 kali deh. Soalnya kalau nggak dengerin hypnobirthing tuh abis sholat subuh kan, jadi ngantuk malahan gitu, jadi ya jarang gitu lah. Di trimester kedua ini aku juga udah mulai squat, udah mulai jalan pagi, tapi itu juga nggak yang setiap hari, paling kayak seminggu berapa kali, 3 kali gitu jalan pagi. Squat juga nggak yang setiap hari, tapi lumayan sering trimester kedua itu aku lumayan sering squat kayak yang bertahap ya, kayak yang 20 dulu, terus 30, terus 50, terus 70, bisa sampai kuat sampai 100 pada waktu trimester kedua. Kalau jalan pagi itu aku paling 15 menitan gitu guys, pagi-pagi ya, itu juga nggak setiap hari, seminggu paling 3 kalian gitu. Jadi kalau di trimester 2 tuh aku baru ngelakuin 3 usaha itu, hypnobirthing, jalan pagi, sama squat. Nah, di trimester ketiga ini nih, upaya yang benar-benar harus dikonsistenkan, harus benar-benar yang rajin banget gitu. Aku mulai sering jalan pagi, dan durasinya kalau misalkan hari biasa 15 menit, kalau di weekend biasanya aku sampai setengah jam, jadi 15 menit power walk, 15 menit selanjutnya itu jalan santai aja, jalan biasa. Tapi di trimester 3 ini aku malah jarang squat, tapi aku ganti sama yoga prenatal. Yoga prenatal yang aku sering lakuin itu di YouTube-nya Parent Talk ID itu, tapi gerakannya juga aku nggak yang semuanya dilakuin, cuman beberapa gerakan yang menurut aku bisa lakuin itu kapan aja dan di mana aja, bisa sambil ngobrol, bisa sambil ngapain aja gitu. Di trimester ini juga aku udah mulai gymbolnya juga aku ngelakuinnya yang gerakan basicnya aja, kayak cuman jot-jotan gitu ya bahasa Sundanya.
cuman yang mantul-mantul gitu, terus kayak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, maju depan, terus yang angka 8 kayak gitu sih yang sering aku lakuin. Gimbal itu juga nggak setiap hari ya. Pokoknya kayak yang gimbal sama yoga prenatal itu di YouTube banyak, kalian tinggal nonton aja. Nggak ada alasan buat yang nggak tahu caranya gitu. Yang penting hati-hati aja, jangan terlalu macuh, jangan terlalu yang kayak gimana gitu. Nah, pas masuk usia kehamilan 37 weeks ini nih yang benar-benar aku gencar, yang benar-benar setiap hari jalan pagi, power walk, terus jongkok, sering jongkok, kayak ngosrek kamar mandi, nyuci baju Yazid sambil jongkok. Itu aku lumayan sering masuk di 37 semester ini. Tadi kan power walk, terus gimbal juga aku mainnya setiap hari. Yoga prenatal juga biasanya sih aku abis subuh sama abis asar, jadi pagi sama sore. Jadi kadang sehari 2 kali, kadang cuman abis subuh aja, kadang cuman abis setelah abis asar aja. Tapi yang penting itu setiap hari dari mulai 37 weeks. Tadi power walk, terus gimbal, yoga prenatal, terus sering jongkok, sama aku di 37 weeks itu makan buah-buahan tropis. Nanas aku beli 2 buah nanas. Kebetulan waktu itu beli 1 gratis 1, ya udah sekalian dong beli nanas. Jadi setiap hari makan nanas. Terus beli buah durian yang pakan gitu, yang udah tinggal makan. Itu setiap hari aku makan durian. Nah, terus tips dari dokter juga, pas terakhir aku kontrol itu kan usia kehamilan 36 deh kayaknya. Soalnya aku pas lahiran itu 2 minggu sebelumnya nggak kontrol, nggak ketemu dokternya, nggak praktek terus. Jadi pas terakhir kontrol itu dokternya udah bilang kan udah hamil besar, sudah boleh sering ditengok. Jadi maksudnya kalau udah hamil besar biar cepat melahirkan juga, jadi sering berhubungan suami istri. Itu juga salah satu tipsnya. Itu saran dari dokternya langsung. Terus selain itu aku juga nontonin video teknik nafas pas melahirkan. Teknik cara atur nafas pas kita kontraksi sama pas melahirkan. Jadi kita perlu belajar itu. Pas kontraksi tuh kita harus seperti apa tuh, kita perlu belajar itu. Pas ngelahirin juga. Soalnya ada yang pas ngelahirin ternyata caranya tuh salah, pas ngedannya tuh salah, cara nafasnya tuh salah, yang ada malah bikin capek ke ibu yang melahirkannya. Nah, selain itu juga, selain usaha-usaha yang tadi aku sebutin, kalian perlu banget cari ilmu di IG, di YouTube, di mana-mana tuh udah banyak ya kan. Aku join grup di Telegram, join grup VBAC, jadi banyak banget cerita ibu-ibu yang berhasil VBAC. Setiap hari aku bacain, jadi kita punya referensi nih. Aku kemarin gagal melahirkannya karena panggul kecil kata dokter, tapi ternyata di cerita VBAC itu ada kok yang sebelumnya dibilang panggul kecil tapi tetap berhasil, bahkan janinnya lebih besar dari kakaknya. Jadi kan itu bikin kita jadi positif lagi, bikin kita jadi semangat lagi, nggak ngedown gitu. Banyak referensi, intinya banyak cari tahu gitu. Soalnya di kehamilan yang sebelumnya, yang di kehamilan Yazid, yang benar-benar aku tuh minim ilmu. Dulu tuh aku benar-benar yang mikirnya, nanti juga kalau misalkan udah waktunya keluar mah keluar kok gitu. Iya juga pasti keluar, tapi kan kita bisa menentukan persalinan seperti apa, senyaman apa yang kita harapkan gitu loh. Kita bisa mengupayakan itu, walaupun hasilnya tetap gimana yang ngatur gitu loh. Aku juga follow bidannya, bidan kita itu lumayan, infonya lumayan bermanfaat banget. Terus IG-nya VBAC, pokoknya cari tahu tentang info VBAC lah dimanapun itu. Di Facebook juga banyak kok info-info VBAC. Kita harus cari tahu itu sebanyak-banyaknya. Oh iya, satu lagi yang perlu aku sampaikan, selama kalian melakukan usaha-usaha itu baiknya dibarengi dengan doa. Misalkan aku kalau misalkan jalan pagi itu, aku selalu sambil usap-usap perut,
sambil jalan cepat, power walk, sambil usap perut, sambil doa Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Itu sepanjang aku power walk, aku usahakan selalu ucap doa itu setiap jalan pagi. Jadi kalau misalkan jalan pagi kan ada ngos-ngosannya nih, diam dulu. Ntar kalau misalkan diam, ntar ingat lagi ke doa itu, dibaca lagi. Kalau misalkan enggak doa itu, kalau nggak salawatan, pokoknya mulutnya yang baik-baik aja. Kasih afirmasi positif juga ke dede bayi. Yasmin lahir itu sesuai dengan afirmasi positif yang aku kasih. Dek, Yasmin, kita ketemunya di usia kehamilan 38 weeks aja ya. Itu aku mulai ngucap itu dari yang intens banget tuh dari usia 37. Kita ketemunya di usia 38 weeks aja ya. Tapi kalau misalkan Yasmin mau keluarnya di minggu ini juga nggak apa-apa, udah boleh kok gitu. Tapi pas udah 37 weeks berlalu, udah masuk 38 weeks, udah aku fokusin aja. Yuk ketemu yuk dek, di 38 weeks aja, biar Yasminnya nggak terlalu besar, biar kitanya Yasmin sama Umi cepet ketemu gitu. Nanti lahirannya pas ada Abi ya. Pokoknya afirmasi positif apapun itu langsung diucap ke bayinya sambil dielus-elus sambil diajak ngobrol. Satu afirmasi yang nggak kekabul kayaknya emang kurang sering ngucap ya akunya ya. Jadi aku ngeafirmasiin kalau misalkan ketubannya pecahnya pas udah pembukaan lengkap aja ya gitu. Tapi ternyata kan kemarin baru pembukaan 2 ternyata udah rembes ketubannya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah semua afirmasi positifnya terlaksana kecuali yang ketuban itu gitu. Sama setelah sholat itu aku selalu baca doa untuk ibu hamil biar melahirkannya dilancarkan, dimudahkan. Oke guys, jadi segitu aja tips dan usaha ikhtiar aku selama hamil agar bisa melahirkan VBAC. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan bagi kalian yang sedang berjuang biar bisa VBAC, semangat terus. Insya Allah dapat hasil yang baik. Yang penting usaha dulu, pasrah. Apapun hasil akhirnya, yang penting kalian nggak nyesel karena kalian nggak ada usaha. Oke, semangat terus dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.